Hai, terima kasih sudah klik video ini. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang ingin mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, maka Bapak Ibu perlu menonton video ini sampai habis. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Pilkada Kabupaten Ketapang 2020 sedang berlangsung. Dan sekarang sebentar lagi kita akan memasuki tahapan coklit atau penelitian dan pencocokan data pemilih. Sampai di sini, bagi Bapak Ibu yang masih bingung apa itu coklit, siapa yang mencoklit, siapa yang dicoklit, apa gunanya coklit, dan kapan masa pencoklitan, silahkan simak video ini sampai habis. Coklit adalah merupakan salah satu tahapan pemilu yang bertujuan untuk mencocokkan data-data pemilih yang ada di daftar pemilih dengan data real di lapangan yang berdasarkan identitas pemilih itu sendiri. Kemudian selain itu juga coklit untuk memperoleh data pemilih yang akurat, yang mana apabila di dalam data AKWK itu atau data pemilih itu masih terdapat nama-nama yang sudah meninggal, kemudian ini tujuan coklit adalah untuk mencocokkan, maka nama-nama tersebut yang sudah meninggal akan dicoret oleh petugas coklit nanti di lapangan. Kemudian juga coklit nanti itu tujuannya untuk memasukkan pemilih-pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, artinya pemilih baru atau pemilih pemula, yang mana pemilih pemula ini nanti pada saat tanggal 9 Desember pas hari pencoblosan itu genap berusia 17 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih oleh petugas pemutahiran data pemilih nanti atau PPDP. Kemudian coklit juga di sini adalah bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan data-data pemilih, karena dengan coklit nanti kita akan memperoleh data yang akurat sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi seandainya di data pemilih masih ada kesalahan, nah dengan coklit ini maka data tersebut akan diperbaiki karena dengan berdasarkan identitas pemilih itu sendiri. Jadi yang mencoklit adalah PPDP. PPDP di sini kepanjangan daripada petugas pemutahiran data pemilih yang dibentuk oleh PPS yang bertugas untuk mencoklit masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Yang dicoklit di sini adalah masyarakat yang sudah masuk dalam daftar pemilih, kemudian masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih yang sudah mempunyai hak untuk memilih. Kegiatan mencoklit itu untuk melakukan pencocokan terhadap POM AKWK dengan kartu identitas asli seperti KTP, suket, dan kartu KK. Ini kegunaannya untuk mendaftarkan pemilih ke dalam POM AKWK dan akan menjadi DPS serta diproseskan menjadi DPT. Setelah menjadi DPT, maka pemilih ini akan memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di tanggal 9 Desember tahun 2020. Yang perlu disiapkan untuk masyarakat ketika petugas pemutahiran data pemilih datang untuk mencoklit, yaitu yang pertama KTP elektronik. Jika Bapak Ibu tidak ada KTP elektroniknya, maka bisa menggunakan surat keterangan.
Jika tidak ada, bisa juga menggunakan kartu keluarga. Nah, jadi untuk Bapak Ibu masyarakat yang pindah alamat, pindah dari kecamatan lain ke kecamatan lainnya, maka untuk segera mengurus surat pindahnya untuk perekaman KTPL-nya guna untuk pencoklitan ini. Masa pencoklitan berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus. Jika dalam rentan waktu tersebut ada petugas datang ke rumah Bapak Ibu jangan kaget. Petugas tersebut hanya mencocokkan data Bapak Ibu sekalian ke dalam daftar data pemilih. Apabila pada saat pelaksanaan coklit tadi nama Bapak Ibu belum terdaftar sehingga habis masa waktu coklit kurang lebih 1 bulan dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus nanti, apakah Bapak Ibu akan masih bisa terdaftar? Ya, jelas bisa. Tapi caranya yaitu Bapak Ibu harus mendatangi sekretariat PPS ataupun melapor ke Panwaslu Desa, yang mana Panwaslu Desa juga membuka posko untuk pelaporan tentang pencoklitan data pemilih ini. Namun kami berharap jangan sampai habis batas waktu coklit baru Bapak Ibu melapor, karena lebih baik dari sekarang dengan waktu yang 1 bulan yang telah disediakan tadi, Bapak Ibu segera mengurus segala perlengkapannya, identitasnya seperti KTP elektronik, kemudian KK, dan sebagainya melalui Capil. Apalagi saat ini Capil memberikan kemudahan bagi kita untuk mengurus persyaratan-persyaratan berikut. Kita bisa melalui sistem online yang mana akan dikirim langsung melalui email kita dan kita bisa print sendiri. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bagaimana caranya? Yaitu, Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu sudah tercoklit. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020. Jangan sia-siakan hak pilih Anda.